Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilla Morten, perwakilan SMP Al-Islam Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini saya akan berdongeng tentang Cindelaras. Saya mengambil dongeng ini dari buku yang berjudul Cindelaras, karya Evelyn Rince Elsechlin. Dongeng ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Cindelaras dengan seekor ayam yang tak terkalahkan. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di kerajaan Cinggala hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia memiliki seorang permaisuri yang sangat baik hati dan juga seorang selir yang sangat cantik. Namun, kecantikan selir tidak sama seperti sifatnya. Ia memiliki sifat yang iri kepada permaisuri. Dua istri raja hidup di kerajaan yang sangat megah. Selir mulai memiliki rencana jahat untuk menggantikan posisi permaisuri. Ia bekerja sama oleh seorang tabib kerajaan. Suatu hari, selir berpura-pura sakit. Raja pun memanggil tabib untuk memeriksa sang selir. Paduka, ada seseorang yang menaruh racun di minuman sang selir. Siapa yang telah berani melakukan itu pada selirku? Sepertinya yang telah melakukan itu padaku adalah permaisurimu, Raja. Dia ingin membunuhku agar semua kekuasaan ini bisa jatuh ke tangannya. Raja yang mendengar hal itu sangat marah dan murka. Ia pun menyuruh Patih membawa permaisuri ke hutan belantara dan membunuhnya. Tetapi Patih yang bijaksana tahu bahwa semua ini adalah rencana dari sang selir. Ia tidak membunuh permaisuri, melainkan ia menangkap seekor kelinci dan membunuh kelinci itu. Darah kelinci itu dioleskan di selendang permaisuri dan juga di pedang sang patih. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang cerdas dan pemberani. Ia diberi nama Cindelaras. Suatu hari ketika Cindelaras sedang bermain di hutan, tiba-tiba ada seekor burung Raja Wali yang menjatuhkan sebuah telur tepat di samping Cindelaras. Cindelaras pun mengambil telur tersebut dan menetaskannya. Ketika telur sudah menetas, tumbuhlah menjadi seekor anak ayam yang gagah dan kekar. Ia memiliki paruh yang lancip dan runcing seperti paruh Raja Wali. Kakinya sangat berotot seperti kaki Raja Wali. Tetapi kokokannya sangat berbeda seperti ayam pada umumnya. Tuanku Cindelaras, rumahnya di hutan belantara. Atap rumahnya dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Cindelaras yang mendengar kokokan ayam tersebut sangat terkejut dan dia
Dia pun memberitahu kepada permaisuri tentang kokokan ayam tersebut. Permaisuri yang mendengar kokokan ayam tersebut sangat terkejut dan menceritakan siapa ayah Cindelaras dan bagaimana mereka bisa tinggal di hutan ini. Setelah Cindelaras mendengar cerita dari sang ibu, ia langsung ingin pergi ke istana dan bertemu dengan sang ayah. Tetapi permaisuri tidak memperbolehkan Cindelaras untuk pergi ke istana. Cindelaras terus memaksa kepada ibunya untuk mengizinkannya pergi ke istana. Dan akhirnya permaisuri memperbolehkan Cindelaras untuk pergi ke istana. Cindelaras ditemani dengan ayam jagonya pergi ke istana. Hahaha, kau yang di sana, berani tidak mengadu dengan ayam jagoku yang kuat ini? Baiklah. Ternyata yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut adalah ayam dari Cindelaras. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras terdengar hingga ke telinga sang raja. Raja pun mengundang Cindelaras untuk pergi ke istana. Hamba menghadapmu, Paduka. Sepertinya anak ini bukan dari kalangan rakyat biasa. Raja pun mengajak Cindelaras untuk mengadu dengan ayam sang raja. Raja dan Cindelaras pun mengadu kedua ayam mereka dengan sangat gagah dan kokoh. Tetapi raja memberikan satu syarat kepada Cindelaras. Jika Cindelaras kalah, maka kepalanya harus siap dipacung dan ayam jantannya harus siap diberikan kepada sang raja. Akhirnya ayam mereka diadu dengan sangat gagah. Ternyata yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut adalah ayam dari Cindelaras. Baiklah, aku mengaku kalah. Akan kuberikan setengah kekayaanku kepada dirimu. Tetapi kau sebenarnya siapa, Cindelaras? Ayam Cindelaras pun berkokok. Tuanku Cindelaras, rumahnya di hutan belantara. Atap rumahnya dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Ayam tersebut berkokok berulang-ulang. Raja sangat terkejut dan memanggil sang patih untuk datang ke istana. Patih pun datang ke istana dan menceritakan semua yang terjadi. Raja yang merasa bersalah pun menjemput permaisuri ke hutan belantara. Akhirnya Raja, Cindelaras, dan permaisuri pun hidup bersama dan bahagia. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Cindelaras ini adalah jika kita berbuat kejahatan, maka kita akan mendapatkan kejahatan di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya. Jauhilah sifat berjudi karena sifat itu akan merugikan diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.